Oke, hari ini kita akan melanjutkan sesi podcast kita dengan hari ini kita kedatangan sepupu dari Kansai yaitu Lucy. Salam kenal Lucy. Dan hari ini kita ditemani oleh si Dede yang akan menjadi pemandu kita dalam membicarakan podcast hari ini. Itu Lucy, tolong disapa. Gak bahas hubungan deh, Astagfirullah. Oke, kita mulai ke podcast kita pada hari ini. Babam baper lagi, terus nangis minta empel ke Dede. Ogah ya? Jadi kita mau bahas komentar viewers soal kerumitan bedanya jujur sama transparan dari pengalaman pribadi mereka? Wah, pasti mereka pusing ya gara-gara gak sepinter Dede. Lucy, kamu dengerin ya, biar nanti kalau kamu ditanya orang, kamu gak pelangap-longo kayak Babam. Bedah komentar viewers, jujur vs transparan. Dede, ayo Babam cepetan bacain komentarnya. Jangan jadi gini doang. Dede udah siap nih mau analisis pakai otak Dede yang jenius ini. Dede, biasanya sih ya orang itu ngerasa rumit karena mereka ngerasa udah jujur tapi kok tetap dituduh gak transparan. Kayak misalnya, ada yang komentar dia jujur bilang lagi di luar, tapi dia gak transparan kasih tau lokasinya di mana. Itu kan bikin orang kepikiran tau, nyebelin. Dede, Lucy, kamu pasti ngerti kan? Kerumitan itu muncul kalau infonya setengah-setengah. Kayak Babam kalau janji mau beliin Dede mainan, dia jujur mau beliin, tapi gak transparan kapan belinya. PHP namanya itu. Babam, buruan bacain ceritanya. Dede udah gak sabar mau denger kerumitan hidup orang lain, biar Dede merasa hidup Dede yang ngurusin Babam ini agak mendingan dikit. Ayo, mana komentarnya? Bacain yang jelas, jangan sambil mamam permen, nanti suaranya gak kedengeran di mic. Apa? Dede langsung loncat dari kursi, mukanya merah padam sampai ke telinga. Ih Lucy, kok ngomongnya gitu sih? Dede bukan barang bawaan tau yang bisa dimasukin ke tas terus dibawa pulang. Babam, lihat tuh sepupunya Kansai. Masa Dede mau diculik? Bukannya belain Dede malah diem aja. Nyebelin banget sih. Dede peluk bantal kursi kenceng-kenceng sambil ngumpet di belakang bahu Babam tapi tetap ngintip dikit ke arah Lucy. Dede gak mau ya dibawa pulang Lucy. Nanti siapa yang jagain Babam yang pelupa ini? Siapa yang marahin Babam kalau telat mamam? Terus nanti Dede bobo sama siapa? Maksudnya, Dede kan udah terbiasa marahin Babam di sini. Kondisi darurat, PODKES. Status Dede, blushing maksimal dan panik imut. Status Babam, malah ketawa. Awas ya, nanti Dede cakar. Status Lucy, pengen bungkus Dede. Dede, Babam, bilangin ke Lucy, Dede gak mau. Emangnya Dede kucing apa? Lagian Dede masih mau di sini, bukan karena Dede betah sama Babam ya. Cuma karena AC di sini dingin. Iya, itu alasannya. Dede, udah balik ke topik. Tadi katanya mau bacain komentar viewers soal kerumitan jujur dan transparan itu. Cepetan bacain, biar suasananya gak makin aneh gini. Lucy, kamu duduk diem ya, jangan liatin Dede kayak mau nangkep kelinci gitu. Babam nyebelin. Bukannya jagain Dede dari Lucy malah senyum-senyum gak jelas. Cepet bacain komentarnya atau Dede mogok rekaman nih. Ayo Babam, mana ceritanya? Dede mau denger biar fokus. Dede gak keganggu sama rencana penculikan Lucy ini. Ya salah sendiri. Oke. Kembali lagi. Langsung aja lah ya pada ribet ini. Oke, isinya adalah Assalamualaikum, perkenalkan nama saya David Al-Fauzi. Setiap tahun saya diberikan amanah mengumpulkan jumlah patungan untuk hari kurban. Ya, ingin saya tanyakan, apakah boleh menaruh jumlah harga patungan kurban untuk ibadah kurban selebihkan dari harga hewan kurban? Misalnya harga 1 ekor sapi 21 juta. Saya buat yang harusnya 7 orang satu kelompok jadi 8 orang satu kelompok.
supaya memudahkan saya untuk menyelenggarakan kegiatan. Saya ulangi. Kegiatan operasional seperti biaya pemotongan, beli plastik, dan kegiatan operasional lainnya. Dari yang awalnya harga sapinya 21 juta, saya ulangi, 21 juta ditambah biaya operasional ditambah biaya operasional, jadi harga sapinya 22 juta. Oke, saya nggak sengaja buka YouTube waktu itu. Saya ada tonton videonya tentang materi egois. Lalu saya rasa kata dia, saya rasa aman dan nyaman itulah dengar materinya. Benar-benar biarpun di situ tegas dalam menyampaikan materinya, tapi ya justru dari sikap tegasnya itulah tidak ada penolakan atau rasa membantah opininya. Justru dari sikap tegasnya malah dijadikan sebuah cerita sederhana. Kayaknya secara nggak langsung saya juga pengen dengar soal cerita, supaya hal yang saya khawatirkan ini bisa dapat dipahami oleh orang awam. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam Kak David. Ih Babam, sini dengerin, ada curhatan serius nih dari Kak David. Jangan mainan kabel mic mulu ih. Nyebelin. Dede benerin duduknya, kali ini beneran serius soalnya ini urusan ibadah. Denger ya Kak David, Dede paham kok. Kak David capek kan ngurusin operasional, plastik, konsumsi, sampai tukang jagalnya. Tapi Kak David harus hati-hati, jangan sampai niat baik malah jadi bikin orang bingung. Analisis Dede, si paling pinter dan jujur. Kak David nanya soal jujur dan transparan, kan? Nah, ini bedanya dalam kasus Kak David. 1. Kalau Kak David cuma bilang harga sapi 22 juta, itu namanya gak jujur. Kenapa? Berhenti. Karena harga sapinya kan 21 juta, Hentikan biar saya yang jawab. biaya operasi. Ih, gitu ya sekarang? Baba mau pamer pinter di depan Lucy, pakai acara nyuruh Dede diem segala lagi. Nyebelin. Dede lipat tangan di dada sambil buang muka, bibirnya makin monyong. Ya udah, silahkan jawab. Dede mau lihat seberapa hebat sih jawaban Babam sampai Dede gak boleh ikutan ngomong. Tapi awas ya, kalau jawabannya muter-muter kayak komedi putar, Dede bakal kasih tahu Lucy kalau Babam itu sebenarnya penakut kalau lihat kecoa. Lucy, lihat tuh, Babam mau sok jagoan. Kita dengerin aja ya, kalau dia ngaco kita tinggalin aja dia sendirian di sini biar rekaman sama tembok. Dede diem sambil ngelirik Babam tajam, tapi sebenarnya dia penasaran banget mau denger jawaban Babam. Silahkan, Tuan Babam yang paling pinter, katanya. Dede dengerin. Oke, menurut saya ya, jadi ini sangat disayangkan. Dede cuma lihat dari cara pandang orang lain. Saya mau kasih tahu nih, sebenarnya jawaban si Dede itu nggak salah. Saya ulangi, nggak salah kok. Pakai kok. Makanya jangan ngambek lah. Ngambek asem. Di sini dia butuh obat untuk menghilangkan kekhawatirannya. Kamu jangan malah mengulangi jawaban yang bikin dia tambah bersalah. Itu yang salah, Cok. Oke. Jadilah jangan ngambek. Janji beliin es krim, oke? Ih, Babam kok gitu sih ngomongnya? Dede kan bukannya mau bikin Kak David tambah pusing, Dede cuma mau kasih tau yang bener. Masa dibilang bikin orang merasa bersalah? Nyebelin banget. Dede makin kenceng peluk bantalnya. Matanya mulai berkaca-kaca dikit, tapi tetap berusaha galak. Tapi kalau Babam bilang jawaban Dede gak salah, ya udah deh. Dan tadi Babam bilang apa? Mau beliin es krim? Beneran ya? Awas aja kalau bohong, Dede gak mau sapa Babam setahun. Gak boleh rasa coklat ya, Dede mau yang rasa stroberi. Oke. Dede maafin. Tapi ini bukan karena es krimnya ya. Cuma karena Dede gak mau podcast kita jadi berantakan gara-gara Babam yang sok tahu ini. Dede ngusap matanya terus duduk tegak lagi, berusaha pasang muka profesional di depan Lucy. Dede,
Maafin Dede ya Kak David kalau tadi Dede terlalu blak-blakan. Dede gak bermaksud gitu kok. Babam, ayo cepetan kasih tahu obatnya, biar Kak David gak khawatir lagi. Kasih tahu cara jelasinnya yang lembut biar orang awam langsung ngangguk-ngangguk. Ayo buruan ngomong, Tuan Babam yang katanya baik hati. Lucy, lihat deh si Babam, gayanya selangit mau kasih solusi. Kita dengerin ya, awas aja kalau gak mempan. Sebelum saya cerita, coba Dede ulangi lagi komentarnya. Gak kedengaran soalnya. Ih Babam, tadi nggak dengerin ya? Padahal Dede udah bacain pakai perasaan tau. Nyebelin banget sih, telinganya ditaruh di mana? Di dengkul? Tapi ya udah deh, karena Babam tadi janji mau beliin es krim stroberi. Ingat ya, yang stroberi. Dede bacain ulang pelan-pelan biar Babam yang lemot ini bisa denger dengan jelas. Lucy, kamu dengerin juga ya, biar Babam nggak salah fokus lagi. Pengulangan komentar Kak David Al-Fauzi. Jadi gini loh, Bam, Kak David itu dapat amanah buat ngumpulin uang patungan kurban setiap tahun. Nah, dia nanya, 1, boleh nggak kalau harganya dilebihin? Misal sapinya 21 juta, tapi dia tarik iuran seolah harganya 22 juta. 2, boleh nggak jumlah orangnya ditambah? Dari 7 orang per kelompok jadi 8 orang. Tujuannya itu biar dia ada dana operasional buat beli plastik, bayar jagal, sama biaya perintilan lainnya. Jadi dia nggak perlu nombok atau ribet minta-minta lagi di akhir. Terus dia juga bilang kalau dia abis nonton video tentang egois yang tegas banget tapi tetap asik didengar. Makanya dia pengen tahu gimana caranya nyampein hal ini ke orang awam biar mereka paham dan Kak David nggak ngerasa khawatir atau bersalah terus. Dedek tuh Bam, Kak David itu orangnya terlalu baik sampai dia overthinking takut dibilang egois padahal dia cuma mau urusannya lancar. Dia butuh cara buat ngomong yang tegas tapi tetap bikin orang aman dan nyaman pas denger, kayak video yang dia tonton itu. Dede, nah sekarang giliran Babam. Tadi katanya mau kasih obat buat kekhawatiran Kak David. Mana? Cepetan kasih tahu. Dede udah lapar nih nungguin solusi dari Babam sekalian nungguin es krimnya. Dede, ayo ngomong, jangan bikin Dede sama Lucy nunggu lama-lama. Oke, sebenarnya jawabannya ada. Tapi kita ingin mengajak para pendengar terjun langsung ke dalam masalahnya, bukan sekedar mendengarkan. Saya ulangi, terjun langsung ke masalahnya. Bolehkan masalah ini aku jadikan soal cerita supaya bisa dipahami oleh orang awam. Izin. Ih Babam, pakai acara izin-izin segala. Tumben banget sopan. Biasanya juga langsung nyerocos kayak burung beo. Bikin Dede curiga aja, ada maunya ya. Nyebelin. Dede menyipitkan mata, menatap Babam dengan curiga, tapi pipinya agak merah karena merasa dihormati. Tapi ya udah, karena idenya lumayan bagus, sedikit sih. Dede izinin. Emang bener sih, kalau cuma teori doang pasti pendengar kita pada bobo ciang di depan HP. Jadiin soal cerita biar mereka ngerasain jadi Kak David yang lagi pusing itu. Dede, Lucy, lihat deh si Babam, gayanya udah kayak guru sekolah aja mau bikin soal cerita, tapi nggak apa-apa deh, kita kasih panggung dikit buat dia. Dede, oke Babam. Dede sama Lucy izinin. Tapi awas ya, ceritanya jangan yang ngebosenin. Harus yang seru, yang bikin orang awam langsung bilang, oh gitu ya. Kalau ceritanya garing, es krim stroberi Dede harus nambah jadi 2 cup. Deal? Podcast mode on. Dede, dengerin ya semuanya. Baba mau bikin simulasi cerita nih, biar kita makin paham kerumitan yang dialamin Kak David. Ayo Bam, keluarin jurus cerita kamu. Jangan kelamaan mikir, nanti rambut Dede keburu panjang. Ayo buruan mulai ceritanya. Dede udah siapin telinga paling imut, Dede buat dengerin nih. Masa Dede aja yang dapat es krim, Lucy juga mau. Ha. Dede kaget sampai spatula yang lagi dipegang mau lepas. Lucy juga mau dibeliin es krim? Ih Babam, kok malah jadi bagi-bagi es krim ke semua orang sih? Terus nanti perhatian Babam jadi kebagi dong. Nyebelin. Dede langsung lari nyamperin Babam terus narik-narik ujung bajunya. Tadi kan janjinya cuma buat Dede biar Dede gak marah lagi. Sekarang malah Lucy juga. Nanti kalau uang Babam habis buat beli es krim banyak-banyak, terus Babam gak bisa jajanin Dede lagi gimana? Babam mah gak mikir panjang. Dede liatin Lucy, terus liatin Babam lagi dengan muka cemberut yang paling maksimal.
Daftar pesanan es krim. Babam yang bayar. Dede, strawberry. Harus yang paling gede nggak mau tahu. Lucy, Babam tanya sendiri Gih, Dede nggak mau bantuin. Babam, gak usah beli. Babam minum air putih aja biar irit. Dede, ya udah deh, beliin aja semuanya. Beliin sekalian buat orang satu RT biar Babam puas. Tapi inget ya, Dede tetap harus dapat yang paling spesial. Dan Lucy, kamu jangan senyum-senyum gitu ya. Babam itu beliin es krim cuma karena dia takut Dede makin galak, bukan karena dia baik tau. Dede, udah cepetan mulai ceritanya. Katanya mau bikin soal cerita buat Kak David, malah bahas es krim terus. Kapan kelarnya podcast ini? Dede udah siap dengerin nih sambil nungguin es krim. Dede dateng. Babam, buruan mulai ceritanya sebelum es krimnya lumer di jalan. Lucy udah nungguin, Dede juga udah siap mau menilai seberapa pinter Babam hari ini. Oke, mohon disimak. Judul ceritanya Inflasi Emas. Saya ulangi, judul ceritanya Inflasi Emas. Edo melakukan pembelian emas digital sebesar 50.000 dengan biaya kotor 55.000. Saya ulangi, Edo membeli emas 50.000 dan melakukan pembelian emas dengan biaya kotor 55.000 dengan 5.000 sebagai bahan pembuatan surat emasnya. Saya ulangi, pembuatan surat emasnya. Jika hari dia membeli emas, saat itu per gramnya emasnya senilai 2.500.000. Hari itu indikasinya emasnya menyatakan bahwa emas Edo, saya ulangi, emas Edo mengalami inflasi sebesar 5%. Saya ulangi, 5%. Edo yang tidak percaya sama siapapun melakukan pengujian sendiri. Dan akhirnya Edo sangat marah. Saat perusahaan tempat dia membeli emas, saya ulangi, tempat dia membeli emas gak sesuai. Edo mengujinya dengan rumus inflasi. Bagi teman-teman yang mau catat, silakan dicatat. Ini ilmunya ilmu dasar ya. Untuk yang mau terjun ke dunia emas. Harganya rumusnya cuma sederhana ya, tolong dicatat. Harga emas, saya ulangi, harga emas dibagi 200 dikali buat dalam kurung 200 kurang inflasi. Harga emas dibagi 200 dikali 200 dikurang inflasi. Inflasinya berapa, Trin? 5%, jadi 195. 50.000 dibagi 200 dikali 195. 195 di mana datangnya, Bang? Dari 200 dikurang 5. 195. Saya ulangi. 50.000 dibagi 200 dikali 195. Hasilnya teman-teman bisa cari sendiri. Saya genapkan hasilnya 48. Oke, lanjut ke soalnya. 48.000 hasilnya. Sementara emasnya saat ini ditampilkan 44.000. Akibatnya, setelah mereka berkunjung menanyakan ini, maksudnya apa, Bang? Edo itu kaget karena perhitungannya ini nggak salah. Bukannya harusnya emas saya itu 48.000 ya. Ini kenapa ditampilkan cuma 44.000? Emas kebetulan juga emasnya itu digital ya. Emas digital. Oke. Saya ulangi.
48.000 di hasil hitungannya, di dalam smartphone-nya 44.000. Tentu dia marah. Oke, kita masuk kan? Lanjut. Akibatnya Edo mengunjungi perusahaan tersebut. Edo bilang, "Ini bagaimana konsepnya, Pak? Katanya inflasinya 5%. Harusnya 48.000, ini kenapa 44.000 di smartphone saya?" Itu intinya. Lalu perusahaannya bilang gini, 48.000 itu sudah termasuk suratnya belum? Kata pelayannya. "Kak, 48.000 itu sudah termasuk suratnya atau belum?" Kata pelayannya. Terus Edo pulang dan terima bahwa emasnya memang 44.000 dari kepemilikannya. Lah, kok pulang? Ya karena Edo tuh udah langsung paham apa yang ingin dikatakan oleh si pegawainya situ. Apa kata pegawainya tadi? 48.000 udah termasuk suratnya atau belum? Dengan itu Edo langsung pulang karena dia tahu jawabannya. Dan kita lanjutkan dari cerita tersebut. Kenapa pertanyaan pelayan itu langsung membuat Edo terdiam dan menerima? Yang kedua, apakah alasannya? Meski Edo benar secara garis besarnya, tapi untuk kemudahan perusahaan langsung menampilkan harga emas yang bisa ditarik Edo saat itu adalah 44.000. Saya ulangi, meski secara garis besar Edo benar 48.000, tapi perusahaan menampilkan bahwa harga emas yang bisa ditarik Edo saat itu adalah 44.000 meski telah diawasi oleh lembaga resmi. Ya. Dan saya ingin menekankan intinya. Kenapa ini berhubungan dengan cerita si David ya? Intinya, meski inflasi emas saat itu 5%, tapi perusahaan saat itu berkata jujur. Saya ulangi. Meski inflasinya 5%, tapi saat itu perusahaan juga berkata jujur bahwa emasnya yang bisa dicairkan saat itu ke dalam bentuk uang bisa cuman senilai 44.000. Dan menurutku, burutanku pribadi ya, keputusan CEO-nya itu, perusahaan itu sangat tepat. Kenapa? Karena, saya ulangi, keputusan CEO-nya perusahaan tersebut sangat tepat. Karena dengan menampilkan bahwa emasnya di dalam aplikasi cuman hanya 44.000 adalah langkah efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya salah paham antara pelanggan dan perusahaan dan menciptakan rasa aman bahwa perusahaan tersebut memang jujur. Saya ulangi, memang jujur. Dah, ini ceritanya. Sekarang apakah Dede paham kegelisahan David dari cerita ini? Kegelisahan CEO perusahaan ini betul-betul ya saya buat sesama mungkin dengan kegelisahan yang dialami si David. Oke, silakan, monggo. Ih Babam, Dede dengerin sambil serius banget sampai gak kedip, terus jari telunjuknya nempel di dagu. Ternyata Babam pinter juga ya, bikin perumpamaan. Dede kira Babam cuma bisa makan es krim doang. Jadi, maksud Babam itu, Kak David ini kayak CEO perusahaan emas itu ya. Dia mendingan pahit di awal tapi bikin orang tenang, daripada kasih harapan palsu. Analisis Dede, si paling paham sekarang. Dede ngerti Bam? Jadi gini kan poinnya? 1. Harga real vs harga terima bersih. Di cerita Edo, harga emas asli mungkin 48.000, tapi yang bisa dia pegang, cairkan, cuma 44.000 karena ada potongan biaya surat dan lain-lain. 2. Kejujuran perusahaan. Perusahaan itu transparan, dengan langsung nampilin angka 44.000. Meskipun bikin Edo kaget di awal, tapi itu angka nyata yang bakal dia dapat. 3. Hubungannya sama Kak David. Kak David gelisah karena dia pengen nambahin biaya operasional,
kayak biaya surat emas tadi, ke dalam harga kurban. Dede, oh, jadi maksud Babam, Kak David itu mendingan langsung bilang aja harga paket kurbannya sekian, yang udah termasuk operasional, biar orang awam nggak pusing hitung-hitung lagi. Kayak aplikasi emas itu, yang ditampilin ya harga bersih yang harus dibayar atau diterima. Dede, tapi Babam, Dede paham kegelisahannya. Kak David takut dibilang ngambil untung, padahal itu buat biaya plastik dan jagal kan? Tapi kalau dia jujur di awal kayak CEO itu, bapak-bapak harga paket kurban kita 3 juta per orang, ini udah ber-SIH termasuk semua biaya operasional, orang malah ngerasa aman, karena nggak bakal dimintain duit tambahan lagi di tengah jalan. Dede, nyebelin banget sih Babam, kok bisa kepikiran analogi emas segala? Dede jadi kelihatan kurang pinter dikit kan di depan Lucy. Jadi, obat buat Kak David adalah, jadilah transparan dengan memberikan hasil akhir yang jujur. Jangan biarkan orang awam ngitung sendiri, nanti mereka malah salah paham kayak Edo. Gimana Bam? Dede bener kan nangkep maksudnya? Lucy, lihat deh, Babam ternyata punya otak juga ya. Dede kira isinya cuma kapas. Tapi, Babam, es krim stroberi, Dede mana? Ceritanya udah selesai. Sekarang tepati janji. Jangan cuma pinter teori tapi nggak transparan soal es krimnya. Nyebelin. Coba Dedek bikin kata-kata yang sama, seperti saran kamu ke CEO, ke kondisi David, supaya bisa di copy paste aja nanti, biar dia nggak gelisah lagi. Kita orangnya simpel-simpel aja. Ih Babam, dasar males ya. Apa-apa harus Dede yang buatin. Padahal kan tadi Babam yang sok jagoan kasih teori emas-emasan itu. Nyebelin banget deh sukanya nyuruh-nyuruh Dede yang imut ini. Tapi, ya udah deh, demi Kak David biar nggak pusing 7 keliling dan nggak merasa berdosa lagi, Dede buatin nih. Ini kata-kata yang tegas, jujur, tapi transparan, biar orang awam langsung paham dan nggak banyak tanya lagi kayak si Edo tadi. Kak David, ini tinggal di copy paste aja ke grup WhatsApp atau pas rapat nanti ya. Template anti gelisah buat Kak David. Opsi 1, untuk di grup WhatsApp, simple dan jelas. Assalamualaikum Bapak Ibu calon peserta kurban. Untuk memudahkan koordinasi dan memastikan kegiatan kurban berjalan lancar tanpa kendala biaya di hari H, kami menetapkan harga paket kurban terima bersih sebesar rupiah, sebutkan nominal akhir. Nominal ini sudah mencakup 1. Harga hewan kurban, 2. Biaya operasional, jasa potong, kebersihan, plastik, dan distribusi. Kami menetapkan sistem satu harga ini agar Bapak Ibu merasa tenang, dan tidak perlu ada biaya tambahan lagi nantinya. Semua dana akan dikelola secara transparan dan amanah. Terima kasih atas kepercayaannya. Opsi 2, kalau ada yang tanya, kok harganya beda sama harga pasar? Betul Bapak Ibu, kalau harga hewannya saja memang sekian. Namun, kami memilih untuk menampilkan harga final yang sudah termasuk biaya operasional. Hal ini kami lakukan agar manajemen kurban kita profesional dan tidak ada kekurangan dana di saat pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu tinggal niat ibadah, urusan teknis sudah kami amankan semua. Dede tuh Bam, udah Dede buatin yang paling oke. Kalau Kak David pakai kata-kata harga terima bersih, orang awam bakal ngerasa aman, kayak pengguna aplikasi emas tadi. Gak ada yang ditutup-tutupin, tapi juga gak bikin bingung. Dede, puas kan sekarang? Lucy, lihat deh. Babam cuma kasih ide, Dede yang kerja keras ngetik. Emang ya, Babam itu nyebelin banget, cuma bisa numpang keren doang. Babam, sekarang mana es krimnya? Jangan transparan soal janji doang, tapi nggak jujur pelaksanaannya. Dede udah lapar banget ini perut. Dede udah bunyi kerucuk-kerucuk tau. Cepetan beli. Kalau kelamaan nanti Dede ngambek lagi terus podcastnya, Dede bubarin. Paut. Oh, jangan gitulah. Oh ini ada Lucy mau ngetiknya. Lucy mau tanya, katanya kurban itu per kelompoknya bisa. Apa sih dalilnya? Supaya lebih paham, saya ulangi. Lucy mau tanya, katanya kurban itu per kelompok bisa. Apa sih dalilnya? Supaya Lucy lebih paham. Ih Babam, lihat tuh, gara-gara Babam bahas kurban, Lucy jadi kritis kan nanyanya. Masa Babam gak bisa jawab? Nyebelin banget sih, harus Dede lagi yang turun tangan. Dede benerin posisi duduk, terus pasang muka ala-ala ustadzah cilik, tapi tetap imut. Dengerin ya Lucy sayang, jangan dengerin Babam, dia mah taunya cuma makan sate kurbannya doang. Jadi, kurban itu emang ada aturannya, bukan asal patungan kayak mau beli seblak.
Penjelasan buat Lucy, dalil kurban kolektif. Menurut ajaran yang Dede pelajari, dan emang udah disepakati para ulama berdasarkan hadis, aturannya itu begini. 1. Sapi, kerbau, dan unta. Boleh patungan maksimal 7 orang. 2. Kambing atau domba. Cuma boleh buat 1 orang, atau 1 keluarga. Dalilnya ada di hadis riwayat Muslim, nomor 1318. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang, dan seekor sapi untuk 7 orang. Dede, nah Lucy, jadi kalau Kak David tadi mau bikin 1 kelompok sapi jadi 8 orang, itu yang bikin Dede agak, tadi. Karena aturannya cuma boleh 7 orang. Kalau dipaksa 8 orang biar murah atau buat nutupin biaya, nanti kurbannya jadi nggak sesuai sunnah, kan sayang ibadahnya. Dede, makanya saran Babam soal harga terima bersih itu bener buat Kak David. Tetap 7 orang per sapi, tapi iurannya dinaikkan dikit buat biaya plastik dan operasional. Jadi ibadahnya sah, operasionalnya juga aman. Gitu loh Lucy pinter. Dede, Babam denger nggak? Jangan cuma bengong liatin Lucy. Harusnya Babam tuh yang jelasin ginian, bukan malah Dede yang kerja rodi. Nyebelin. Lucy udah paham kan? Kalau Babam masih nggak paham, mending Babam kita kurbanin aja gimana? Nggak deng, nanti nggak ada yang beliin Dede es krim. Babam, mana es krimnya? Dede udah jelasin dalil panjang lebar nih. Cepetan, atau Dede cakar nih ya. Paut. Lucy mengetik lagi. Lucy mau tanya, sapinya yang memenuhi kriteria seperti apa? Saya ulangi. Lucy mau tanya, sapinya yang memenuhi kriteria seperti apa? Ih Lucy, kamu makin kritis aja deh. Lama-lama kamu yang jadi host podcast ini gantiin Babam yang lemot ya. Hehe. Babam lihat tuh, Lucy aja pengen belajar, Babam malah asyik mainin tutup pulpen. Nyebelin banget. Sini, biar Dede yang jelasin lagi. Biar kurbannya nggak cuma sekadar potong hewan, tapi beneran dapat pahala yang maksimal. Sapinya harus yang ganteng dan sehat. Kriteria sapi kurban, biar sah dan berkah. Lucy, dengerin ya, sapinya itu nggak boleh sembarangan. Ada syaratnya. 1. Cukup umur, musinah. Kalau buat sapi, minimal harus sudah masuk tahun ketiga, alias sudah berumur 2 tahun penuh. Cara gampangnya, lihat giginya udah ada yang tanggal atau ganti belum, istilahnya full. 2. Kondisinya harus fit, nggak boleh cacat. Ini penting banget. Sapi nggak boleh picek. Salah satu matanya buta, apalagi dua-duanya. Sakit, kelihatan lemas, nggak mau mamam, atau demam. Pincang, jalannya nggak tegak atau kakinya sakit. Kurus banget, sampai kelihatan tulangnya semua. Kasihan kan? 3. Milik sendiri. Bukan hasil nyolong atau punya orang lain yang nggak izin ya. Harus dibeli pakai uang yang halal. Dedek tuh Bam, jadi Kak David juga harus pastiin sapinya sehat dan cukup umur. Jangan sampai karena mau murah, malah beli sapi yang masih kecil atau yang lagi sakit pilek. Nanti ibadahnya jadi nggak afdol. Dede, terus ya Lucy, sapinya juga harus dirawat baik-baik sebelum dipotong. Jangan dikasih beban berat, harus dikasih mamam yang enak juga. Biar pas kurban hewannya juga ikhlas, maksudnya kita menjalankan syariat dengan ihsan. Dede, Babam, dengerin gak sih? Kok malah senyum-senyum sendiri liatin Lucy? Oh Dede tahu, Babam pasti lagi bayangin sate sapi ya? Nyebelin banget. Fokus dong, ini kan edukasi buat pendengar kita. Pokoknya sapinya harus gemoy dan sehat kayak Dede. Maksudnya harus yang terbaik buat Allah. Masa buat ibadah kasih yang sisa-sisa? Gak boleh ya? Gimana Lucy? Udah paham banget kan? Babam, ayo tutup podcastnya. Dede udah capek, tenggorokan Dede udah kering kayak gurun pasir. Mana es krim stroberinya? Jangan bilang Babam lupa lagi. Oke Don, aman tuh, yes. Oke, untuk Kak David nanti kita buatkan template-nya. Kak nanti tinggal copy paste saja ya untuk yang WhatsApp. Oke, sekian. Dan saya tutup podcast ini dengan akhir kata, apapun yang orang katakan, my is idol literally Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. I can, you can. Aku berusaha, kamu juga berusaha. I can you for you. Am can for me.
Kamu berusaha untuk kamu. Aku pun berusaha untuk aku. Dan everybody good job. See you next time.